Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Dwi Utami dengan NIM 24010107 dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari proyek ulangan akhir semester teori-teori kepribadian. Baik, saya di sini akan mempresentasikan eh, terkait teori Kurt Lewin. Oke, Kurt Lewin dilahirkan pada tanggal 9 September 1980 dan wafat pada tanggal 12 Februari 1947. Kurt Lewin dikenal maaf sering dianggap sebagai pencipta teori-teori yang menghubungkan aspek psikologis individu dengan konteks sosial dan lingkungannya. Nah, salah satu konsep utamanya adalah teori Medan atau Fields Theory yang menekankan betapa pentingnya interaksi antara individu dan lingkungannya dalam membentuk perilaku. Nah, dalam teori kepribadian Lewin memandang individu sebagai bagian dari medan psikologis. Nah, ada teori medan atau file teori dalam eh, kepribadian. Lewin yang memperkenalkan teori medan atau file teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan tempat individu tersebut berada. Nah, menurut Lewin, kepribadian individu itu dibentuk oleh interaksi antara individu dan berbagai kekuatan dalam lingkungan mereka, seperti kekuatan ini bersifat sosial, budaya, atau fisik dan mereka berinteraksi dalam medan yang saling mempengaruhi. Nah, menurut Lewin, kepribadian individu tidak merupakan suatu struktur yang tetap atau statis, melainkan suatu yang dinamis dan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa si perilaku individu teh bersifat situasional tergantung pada interaksi mereka dengan lingkungan sekitar gitu. Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa kepribadian sebagai suatu yang terpisah gitu dan tetap, padahal kan tidak menurut Lewin. Selanjutnya ada konsep life space dalam kepribadian. Nah, dalam field teori, Lewin memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai life space atau dalam bahasa Indonesia itu disebut ruang hidup. Life space itu merupakan ruang psikologis yang mencakup individu dan lingkungan sosial mereka, serta berbagai faktor yang apa ya, yang dapat mempengaruhi kepribadian gitu, kepribadian dan perilaku individu. Levin juga menyatakan bahwa perilaku individu ini hasil antara kekuatan dalam diri individu seperti kebutuhan dan keinginan, dan kekuatan eksternal seperti pengaruh sosial, nilai-nilai budaya, atau kondisi fisik. Gitu. Nah, dengan demikian tuh kepribadian individu difahami sebagai sesuatu yang terbentuk dan terus berkembang melalui interaksi antara individu dan kehidupan sosial mereka. Dalam konteks ini, perubahan perilaku dapat terjadi apabila individu mengalami perubahan dalam life space-nya gitu. Yang disebabkannya tuh bisa oleh perubahan dalam interaksi sosial, pengalaman, atau kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya ada keterkaitan teori Lewin dengan teori kepribadian lainnya. Teori Lewin itu dapat dihubungkan dengan berbagai teori kepribadian lain gitu ya, seperti teori behaviorisme, psikologi humanistik, dan psikoanalisis. Yang pertama akan saya bahas itu ada behaviorisme. Nah,
B.F. Skinner ya, dari tokoh behaviorisme lain menekankan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh stimulus dan respon dalam lingkungan. Lamin juga setuju bahwa perilaku dipengaruhi oleh lingkungan, namun ia lebih menekankan pada proses mental yang terjadi dalam kehidupan individu atau life space. Dalam teori Lewin, perilaku adalah hasil dari dinamika internal dan eksternal, bukan hanya sekadar dari hasil penguatan eksternal seperti itu. Yang kedua ada psikologi humanistik. Nah, Lewin memiliki apa ya banyak kesamaan dengan pemikiran Carl Carl Rogers dan Abraham Maslow, terutama dalam hal keberfungsian diri dan potensi individu untuk berkembang. Kedua pendekatan itu menekankan bahwa pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam mendukung aktivitas diri gitu. Lewin menekankan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga oleh hubungan sosial dan konteks di sekitar mereka, sehingga memungkinkan individu untuk berkembang menjadi versi yang lebih terbaik gitu ya dari dirinya. Yang selanjutnya ada psikoanalisis. Nah, dari sudut pandang Sigmund Freud, kepribadian dipengaruhi oleh ketidaksadaran, konflik internal, dan pengalaman masa kecil. Meskipun Lewin tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan psikoanalisis. Nah, ia setuju bahwa konflik dalam diri individu ini bisa mempengaruhi perilaku. Namun, dalam konteks Lewin, konflik ini lebih dilihat sebagai bagian dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada model perubahan, yaitu ada unfreeze, change, dan refreeze dalam kepribadian. Teori Lewin tentang perubahan ini juga sangat relevan ya dalam konteks teori kepribadian, terutama dalam proses perkembangan kepribadian dan perubahan dalam diri individu. Model unfreeze, change, dan refreeze yang dikembangkan oleh Lewin untuk uh, perubahan sosial dan perilaku dapat diterapkan pada proses perkembangan kepribadian sebagai berikut ini. Nah, kayak yang pertama itu ada unfreeze atau melelehkan. Nah, dalam konteks kepribadian, tahap unfreeze ini terjadi ketika individu menyadari adanya perbedaan antara keadaan mereka yang sekarang dan keadaan yang mereka inginkan gitu loh. Ini adalah proses kesadaran diri di mana individu membuka diri untuk perubahan dalam pola pikir atau perilaku yang lama. Misalnya kayak seorang yang memiliki kepribadian introvert mungkin mulai menyadari perlunya untuk lebih membuka diri dalam hal interaksi sosial gitu ya. Yang selanjutnya ada change atau perubahan. Nah, di tahap change ini individu mulai mengubah nih perilaku dan pola pikir mereka yang lama dengan yang baru. Misalnya, seorang yang telah terbuka untuk perubahan sosial yang mungkin apa ya, belajar cara untuk lebih aktif berkomunikasi dan berinteraksi dalam kelompok. Perubahan ini tuh bisa dilakukan dengan dukungan dari lingkungan sosial dan pemahaman baru tentang diri mereka. Yang ketiga ada eh, refreeze atau membekukan kembali. Nah, perubahan ini tuh akan terjadi menjadi permanen jika individu berhasil mengintegrasikan perilaku baru dalam kehidupan sehari-hari. Ini proses penguatan gitu ya, atau stabilisasi perilaku baru yang telah terbentuk. Nah, kepribadian yang baru akan tercipta ketika pola perilaku baru tersebut stabil dan berulang dalam konteks kehidupan individu. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori-teori sebelumnya dari materi sebelumnya yang telah saya sampaikan adalah teori Medan Kurt-Lewin memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang kepribadian dengan menekankan pada interaksi dinamis antara individu dan lingkungan. Teori ini membantu kita memahami mengapa orang berperilaku seperti
yang mereka lakukan dalam berbagai situasi. Nah, teori Kurt Lewin dalam konteks kepribadian menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual dibandingkan dengan teori kepribadian tradisional lainnya. Melalui konsep file teori dan life space, Lewin menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya. Proses perubahan perilaku atau perubahan kepribadian individu dapat dipahami melalui model unfreeze, change, dan refreeze yang memberikan gambaran tentang bagaimana sih individu bisa beradaptasi dan berubah dalam menghadapi lingkungan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan karena masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.